Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ada di Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman sudah bisa berubah dan sudah bisa merubah pola pikir teman-teman yang tadinya masih kacau, rancu dan sebagainya. Ya, hari ini mudah-mudahan teman-teman sudah berpikir dengan pikiran yang positif dan normal kembali seperti biasa, seperti negara kita sekarang yang sudah mengadakan yang namanya era new normal, ya seperti itu. Teman-teman yang mau WA dengan saya, yang sharing mangga, tapi sebelum itu silahkan di subscribe dulu tombolnya, kita padamkan yang merahnya menjadi warna hitam, ya seperti itu. Kemudian di share video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian nonton video ini jangan di skip ya teman-teman, karena ya kita tahu sendiri bahwa para penderita anxiety itu kalau nonton video ingin langsung ke intinya saja, tidak perlahan-lahan dulu gitu kan. Ya mungkin itu efek dari anxiety sendiri ya. Hari ini teman-teman saya tepatnya jam setengah 7 saya sudah berada di sekolah, karena hari ini memang saya ada sedikit kegiatan lumayan padat. Jadi jam 7 itu saya mau berangkat ke provinsi, kemudian pulang sekitar jam 5, kalau enggak jam 6 sore. Ya seperti itu, karena ada acara sedikit, banyak acara minggu-minggu ini saya. Jadi kadang-kadang agak telat juga untuk bikin video kadang dan sebagainya ya. Kadang yang mau WA juga sedikit kurang terbalas sama saya karena aktivitas saya yang luar biasa. Teman-teman yang sangat saya banggakan ya, mudah-mudahan dengan kehadiran video ini selalu ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya bukanlah seorang dokter ataupun seorang psikiater dan apa ya, orang yang suka menghipnotis gitu ataupun hipnoterapi, tetapi ya saya pernah mengalami di semua teman-teman ya. Jadi saya pernah mengalami. Kepada teman-teman yang mau bersharing ataupun ingin curhat gitu kan, curhat sama saya, monggo teman-teman, terbuka untuk semuanya ya, silahkan. Mau WA mangga, mau telepon mangga, mau video call oke gitu kan. Ya mau laki-laki mau perempuan mangga ya, ataupun mau transgender juga mangga. Pokoknya saya semua akan terbuka untuk teman-teman. Kenapa? Ya sifatnya kan orang anxiety itu kan butuh sesuatu motivasi ataupun butuh sesuatu yang diterangkan oleh orang yang paham ataupun yang pernah mengalami gitu kan, seperti itu. Saya dulu juga sama, kepada mentor saya selalu berbagi cerita, kemudian selalu berkeluh kesah. Akhirnya sekarang ya saya sudah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa baik. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan wejangan, asik wejangan. bukan ujangan, apa ya, semacam pengalaman saya. Kita berbagi pengalaman saya dulu. Nih, satu kata untuk teman-teman yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah stop mengeluh. Tahu kan? Oke. Jadi kata-kata stop mengeluh itu adalah yang harus ditegakkan. Buset, ditegakkan. Artinya yang harus ditanamkan dalam hati teman-teman. Yang harus ada terpatri di dalam hati teman-teman. Kenapa sih begitu? Ini cerita singkat saya, teman-teman, ketika saya dulu masih mengalami hebat-hebatnya anxiety, menyerang bertubi-tubi, wah, kiri kanan, ya saya takis, wah gitu. Ternyata dia tetap masuk, perisainya kurang kuat gitu. Nah ini sedikit cerita. Dulu saya waktu masih mantap-mantapnya gitu kan, anxiety dan GERD itu pada diri saya ikut gabung, jujur teman-teman, gabung grup. Kalau tidak salah dulu saya ikut 15 grup di Facebook, di WA gitu kan. Saya pernah ikut itu. Nah, setiap hari saya kan tuh lihat tuh saat di grup itu ada yang ngeluh, kenapa saya sesak napas, kenapa ini leher mengganjal. Nah itu apa dalam bahasa Indonesianya itu mensugesti kita ke kita. Akhirnya kita merasakan, teman-teman, merasakan itu. Saya merasakan sesak juga, saya merasakan ya pokoknya setiap saya baca keluhan itu di Facebook, saya pun merasakan gitu kan, apa yang dikeluhkan teman-teman gitu. Saya pun sering mengeluh, tapi saya udah hapus semua keluhan itu gitu kan. Di postingan itu udah saya hapus. Saya pernah berluh, aduh kenapa sih, kata saya, kok saya sakit kepala nih, kata saya gitu pun. Udah
udah sekitar 3 bulan ini sakit kepala, saya nggak sembuh-sembuh, tolong dong solusinya. Nah, itu keluhan saya selalu saya tuliskan di dalam Facebook. Ya, seperti itu. Nah, lambat laun mungkin seiring berjalannya waktu, keluh kesah itu saya pelajari gitu kan. Ternyata semakin saya mengeluh di Facebook, semakin saya banyak keluhan, semakin orang yang banyak keluhan kemudian kita lihat, itu akan mensugesti kita menjadi keluhan yang dirasakan oleh orang lain. Kalau dalam bahasa Sundana, mepa. Ya. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Indonesianya, ya mensugesti kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang mengeluh tersebut. Akhirnya apa? Kita pun merasakan. Ini saya pernah baca di postingan itu, kalau sekitar apa tidak salah ya, sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Jadi dia itu, kenapa ya kata saya, gusi saya kok bengkak berdarah. Ini entah apa yang terjadi dengan saya teman-teman. Tiba-tiba nih gigi saya ini yang kropos nih, itu ada semacam benjolan keluar. Saya pun panik tuh. Kok saya nimbul kayak begini? Itu sekitar 2 minggu. Saya terus minumin air hangat, itu hilang dengan sendirinya. Ternyata semakin kita mengeluh di dalam sebuah grup, ya di grup itu mau Facebook, mau WA, mau Telegram ataupun Instagram, itu justru menurut saya pribadi akan memperparah kita. Dalam artian bukan memperparah penyakitnya, memperparah pikiran kita untuk mensugesti kita tetap sakit. Kalau kita mensugestinya sehat, mungkin teman-teman hari ini sudah sehat. Kalau saya dulu, ketika saya tahu ini adalah sugesti, saya jujur ya, saya sembuh dengan YouTube loh. Ya, saya sembuh dengan YouTube. Jadi ketika saya tahu ini sugesti, kemudian saya pelajari, setelah saya lepas dari semua itu, saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah berbicara tentang penyakit saya kepada orang lain, itu selesai teman-teman. Ya, buktinya sekarang saya sudah sudah normal seperti biasa. Makan saya ya sedikit-sedikit pedas makan, santan makan gitu kan. Pengen nyoba aja, ternyata tidak ada sensasi. Saya ngerokok oke gitu kan, cuma ngopi enggak, karena dulunya juga nggak suka ngopi. Nah, jadi menurut saya pribadi, mohon maaf nih kepada yang admin-admin grup Facebook ataupun admin-admin grup WA, kepada teman-teman yang masih anxiety-nya tinggi, menurut saya pribadi keluar dulu aja gitu kan. Keluar dulu dari grup itu, tenangkan pikiran teman-teman, kita sugesti diri kita sehat. Kalau misalkan kita sudah sehat betul, baru kita masuk lagi ke dalam grup itu untuk menjadi motivator. Seperti itu. Nah, saya sarankan itu ya. Saya sarankan keluar dulu dari grup Facebook ya, kemudian dari grup WA dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mentalnya sudah kuat, kemudian sudah siap untuk menjadi seorang motivator ataupun untuk menjadi sugestior, untuk menjadi seorang aslinya memberikan sugesti yang baik. Nah, baru teman-teman masuk lagi seperti itu. Nah, saya pun begitu teman-teman. Ya, semakin kita mengeluh, semakin kita banyak sesuatu yang dirasakan oleh kita, apalagi kita menceritakan, itu menandakan kita belum siap dengan keadaan yang seperti ini. Ya. Nah, inti dari pembicaraan pagi hari ini adalah teman-teman untuk belajar tidak mengeluh. Stop dulu mengeluhnya. Kita obati dulu dengan apa yang sudah ada hasil dari dokter. Adapun keluhan, nih gini teman-teman, ya saya pun bingung ya dengan sensasi itu, yang dimaksud dengan sensasi itu ya. Karena apa? Kita hanya merasakan, kita hanya bisa berbicara, tapi lambat laun sensasinya akan hilang teman-teman. Ya seperti itu. Lambat laun. Saya dulu di pinggang di sini, panas banget teman-teman, panas di sini luar biasa. Ya, saya pun berpikiran tentang penyakit. Kata saya ini udah penyakit ginjal, gitu kan. Di sini panas. Ternyata ya sekarang sembuh sendiri teman-teman. Ya karena mungkin kita terlalu banyak dulu melihat Facebook itu, gitu kan, ataupun grup WA itu, membaca ataupun mendengarkan keluhan orang. Ya seperti itu. Nah, makanya teman-teman, saya harapkan kepada teman-teman untuk stop mengeluh terlebih dahulu, gitu kan. Apalagi melihat film-film yang horor, gitu kan, yang mengerikan. Nih, saya pernah ngelihat film yang Pintu Berkah, gitu kan. Di situ kan sering ada ibu-ibu yang, maksudnya ibu atau bapak, ini sakitnya ini sakitnya saya kaget itu, langsung saya pindahin TV-nya. Karena apa? Sugesti kita belum
siap untuk menerima hal seperti itu, nanti justru akan menjadi keluhan lagi buat kita. Ya seperti itu. Jauhi dulu lah seperti itu. Nah, biasanya orang anxiety itu segala sesuatunya terlalu dilebihkan. Padahal begini teman-teman. Teman-teman sadar nggak waktu teman-teman dulu sehat? Kita perih nih ulu hati, biasa aja kan? Kemudian kita ngeganjel di sini, biasa aja kan? Kemudian kita mual, biasa aja kan? Gitu kan? Oh mungkin ini hanya sebatas masuk angin. Oh mungkin hanya ini hanya sebatas perih aja. Pak paling juga kasih makan selesai. Kemudian kita berdenging. Kalau dulu waktu anxiety berdenging, wah udah dihubungkan kemana-mana tuh. Karena pas sugesti nih. Tapi setelah kita normal lagi berdenging, oh ada yang ngomongin nih. Nah gitu kan. Kemudian kedutan di sini, dut. Kalau nggak di sini, kalau kita yang anxiety, wah langsung parno, dibawa kemana arahnya, gitu kan. Tetapi kalau orang normal kedutan, aduh dapat duit nih, paling nangis nih, nah gitu. Nah seperti itu. Ya kemudian kaki dingin. Toh dulu kita juga pernah merasakan kaki dingin. Sebelum kita seperti ini, waktu kita sehat, kita juga pernah merasakan kaki dingin. Nah sekarang itu justru dilebih-lebihkan teman-teman, dikeluhkan. Oh kenapa ya kok kaki saya dingin, berjalan kayak ke sini. Dulu waktu kita normal pernah teman-teman seperti itu. Ya saya juga ngalamin. Coba berpikir sekarang kita kembali ke normal. Pikirkan dulu waktu kita normal, apa sih yang kita rasakan? Kembung. Waktu normal pernah kita tidak kembung? Ya pernah kan? Makanya stop mengeluh. Ya, stop mengeluh. Ya dari sekarang udah biasa aja berjalan seperti biasanya, gitu kan. Ini cerita saya juga dulu greget sama diri saya sendiri teman-teman ya. Saya greget sama diri saya sendiri dulu, makanya saya menceritakan kepada teman-teman, ayo go. Apa ya dalam bahasa Inggrisnya itu? Bangkit gitu kan. Ayo kita bangkit, bangunlah, get up gitu kan. Jangan apa ya? Jangan terlalu banyak mengeluh. Saya juga menyesali dulu saya mengeluh. Ya karena apa? Dilebih-lebihkan terlalu, itu sangat terlalu. Nih, kita dulu sering nggak merasa aus. Ya wajar dong merasa aus dulu. Nah sekarang kita kalau merasa aus, oh saya sering aus ya, jangan-jangan saya kena diabetes. Waduh begitu terus. Ya, itu semua kan hanya pikiran teman-teman. Ya, itu semua hanya pikiran. Coba sugesti, mindset dirubah mulai dari sekarang. Ya, semangat. Ya, jangan patah semangat. Ya, justru Bang katanya, Kang, kalau kerasa bener-bener gimana, lemas banget tuh kalau Yaman gitu. Ya, silahkan perbaiki nutrisi makanannya. Ya, vitaminnya butuh apa? Kebutuhan vitaminnya penuhi. Makan buah-buahan yang sehat, buah pir, buah apel merah, kemudian buah melon, buah semangka, itu kan sehat teman-teman. Buah pisang cocok enggak? Gitu kan. Nah, jadi ini mindset ini perlahan-lahan coba dirubah oleh teman-teman. Ya, maaf nih saya bukan menggurui ini kepada teman-teman yang udah senior dari saya, tetapi ayo kita rubah bareng-bareng pola pikir kita. Ya, stop dulu mengeluh. Ya, stop dulu. Karena apa? Dulu sebelum kita begini, waktu kita normal, kita pernah merasakan sakit semuanya, teman-teman. Percaya deh sama saya. Pernah teman-teman dulu matanya berair waktu normal? Pernah kan? Apa kita dilebih-lebihkan? Tidak kan? Hanya karena anxiety lah kita dilebih-lebihkan. Kok mata saya berair, semaput, kenapa? Dulu sebelum kita begini kita pernah seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi stop mengeluh. Ya, stop mengeluh. Kita belajar untuk bangkit menjadi diri kita sendiri. Kita new normal. Seperti itu ya. Oke, yang mau WhatsApp mangga, yang mau ke IG saya mangga, mau ke Facebook saya mangga. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Salam sembuh dari saya, penderita anxiety, GERD, dan asam lambung. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.